Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia pada masa penduduk Jepang. Yang pertama, saya akan membahas tentang perlawanan Aceh pada masa penduduk Jepang. Pada saat itu, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Perlawanan ini meletus di daerah Chotlian yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada bulan November 1942. Perlawanan ini terjadi karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah penduduk Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Chotlian melancarkan perlawanannya. Abdul Jalil memimpin rakyat Chotlian untuk melawan tindakan penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Di Loksau Mawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chotlian. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu. Karena Abdul Jalil menolak jalan damai, pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengarahkan pasukannya untuk menyerang Chotlian. Kemudian, pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942. Saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh, karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan bersenjatakan pedang dan kelawang bertahan, bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian, Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chotlian. Setelah Jepang membakar masjid, banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh dalam keadaan terdesak. Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Blang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan salat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang, sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Selanjutnya yaitu perlawanan di Singaparna. Perlawanan ini terjadi di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini meletus pada bulan Februari 1944. Perlawanan ini juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Pengarahan tenaga Romusa dengan paksa dan di bawah ancaman ternyata sangat mengganggu ketentraman rakyat. Para Romusa dan Singaparna dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa. Secara khusus, perlawanan ini terikat dengan tidak bersedianya Ki Hajar Zainal Mustafa untuk melakukan seikerei atau memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dalam pandangan Zainal Mustafa, membungkuk seperti itu sama saja dengan memberikan penghormatan lebih kepada matahari. Sementara dalam hukum Islam, hal tersebut dilarang karena dianggap menyekutukan Tuhan. Perlawanan ini berakhir ketika Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Selanjutnya, Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944, mereka dihukum mati. Sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal.
Selanjutnya, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indramayu. Perlawanan di daerah Jawa Barat lainnya adalah di Indramayu dan Loh Bener, serta sidang di daerah pantai utara Jawa Barat dekat Cirebon. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madrias. Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab-sebab perlawanan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Singaparna. Para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Tentu kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengarahkan tenaga Romusa juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat menderita. Perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di Desa Kaplongan, Distrik Karangpel pada bulan April 1944. Kemudian, pada bulan Juli, muncul pula perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener.